Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil uh, PPT dan hasil diskusi kami yang berjudul mekanisme penyakit pada level molekuler yang disusun oleh Wiwin Jagat dan Reza Ramawati dan Aniza Rizal. Baik, yang akan kami jelaskan pertama yaitu tentang latar belakang. Nah, biologi molekuler memainkan peran penting dalam bidang dunia kedokteran, terutama dalam hal diagnosa dan terapi penyakit. Dan dalam aspek diagnosa, teknik biologi molekuler seperti PCR, real-time PCR, dan sequencing digunakan untuk mendeteksi kelainan genetik, infeksi virus, maupun mutasi gen penyakit. Misalnya deteksi mutasi penyakit pada BRCA1 dan BRCA2 dan dapat membantu mengidentifikasi risiko penyakit payudara secara dini. Selain itu, teknologi seperti Next Generation Sequencing memungkinkan analisis genom secara menyeluruh sehingga dapat mengenal berbagai penyakit kompleks dengan akurasi tertinggi. Baik, yang berikutnya konsep dasar molekuler sel. Konsep dasar molekuler sel mengacu pada pemahaman bahwa semua fungsi kehidupan pada tingkat seluler dikendalikan oleh interaksi antara molekuler biologis, terutama RNA, DNA, dan protein. Informasi genetika dalam bentuk DNA disimpan di inti sel dan diekspresikan melalui proses transpirasi menjadi RNA. Kemudian diterjemahkan menjadi protein melalui translasi. Proses ini dikenal sebagai domaga internal biologi molekuler. Protein yang dihasilkan memiliki berbagai fungsi penting seperti enzim, reseptor, pengatur interaksi serta komponen struktural sel. Baik, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mutasi genetik, definisi dan jenisnya. Baik, yang pertama, mutasi genetika adalah perubahan permanen pada untaian basa nitrogen dalam DNA yang dapat mempengaruhi fungsi gen dan produk proteinnya. Dapat kita lihat pada gambar yang di samping. Ini adalah contoh mutasi gen dalam perubahan DNA atau dalam uraian nitrogen dalam DNA yang dapat mempengaruhi fungsi gen dan produksi proteinnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit monogenik. Penyakit monogenik adalah jenis penyakit genetik yang disebabkan oleh mutasi dan satu gen tunggal. Karena melibatkan hanya satu gen, pola pewarisnya ini sangat sering kali untuk diprediksi secara mendasar berdasarkan hukum Mendel, baik secara autosomal dominan, autosomal relatif, resesif, maupun terkait kromosom X. Mutasi pada gen tersebut dapat menyebabkan protein yang dihasilkan menjadi titik normal dan tidak berfungsi sama sekali sehingga menimbulkan gejala penyakit. Contohnya penyakit monogenik yang paling sering adalah anemia sel sabit yang disebabkan oleh mutasi pada gen HBB yang mengkode rantai beta hemoglobin serta fibrosis kistik yang disebabkan oleh mutasi pada gen CFTR yang mempengaruhi produksi protein, mengatur transport ion,
di membran sel. Baik, adapun contoh-contoh penyakit dari monogenik yaitu ada satu sindrom Patau atau trisomi 13. Penyebab dari sindrom ini adalah adanya kelebihan kromosom ke-13 atau trisomi 13. Gejalanya yaitu cacat lahir serius seperti bibir sumbing, kelainan otak, dan jantung. Mikrosefali atau ukuran kepala yang kecil, polidoktili atau jari tangan atau lengan lebih dari 5, dan umumnya tidak bertahan hidup lebih dari beberapa tahun. Dan frekuensi adalah langka untuk sering berakibat fatal sejak lahir. Yang kedua ada sindrom Klinefelter atau 47XXY. Penyebab dari sindrom ini yaitu laki-laki memiliki satu kromosom X ekstra seperti XXY. Jadi kromosom X-nya itu berlebihan. Gejalanya itu payudara membesar atau ginekomastia. Yang kedua ada tubuh tinggi dengan proporsi tidak biasa. Yang ketiga ada gangguan kesuburan atau infertilitas. Yang keempat ada kadang mengalami gangguan belajar atau sosial. Ini adalah kelainan genetik seksual paling umum pada pria. Yang keempat, ada juga contoh sindrom ketiga yaitu sindrom triple X. Sindrom trisomi X atau triple X syndrome. Penyebab dari sindrom ini adalah perempuan memiliki satu kromosom X tambahan, yaitu 47,XXX. Jadi, perempuan memiliki kelebihan sindrom X. Kromosom X. Gejalanya yaitu umumnya tidak menunjukkan ciri fisik mencolok. Biasanya terjadi gangguan bicara, belajar, dan koordinasi motorik, tinggi badan di atas rata-rata, dan kesuburan dan kecerdasan biasanya normal. Banyak perempuan dengan sindrom ini tidak terdiagnosis seumur hidup karena minimalnya gejala. Baik, adapun materi penyakit multigenik dan kompleks. Penyakit multigenik dan kompleks adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh mutasi pada satu gen tunggal, melainkan oleh kombinasi dari berbagai variasi genetik atau poligenetik, serta interaksi dengan faktor lingkungan. Tidak seperti penyakit monogenik, penyakit ini memiliki pola pewarisan yang lebih sulit diprediksi karena melibatkan banyak gen dengan kontribusi kecil masing-masing. Baik, saya akan melanjutkannya kembali. Untuk penyakit multigenetik dan kompleksnya itu ada beberapa kelainan penyakit pada sistem pernafasan. Nah, berikut ini contoh-contoh gambar yang dapat kita lihat untuk penyakit-penyakit multigen ini. Seperti ini contohnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk polimersimer genetik dan resiko dari penyakit ini. Nah, polimer itu prosimer genetik adalah versi alami dalam uraian DNA yang umumnya ditemukan di antara individu dalam populasinya. Biasanya dalam bentuk single nucleotide polymerase atau SNPS, atau yaitu perubahan dari suatu basa nitrogen berbeda dengan mutasi patologis yang umumnya jarang dan merusak. Polisimer genetik tidak selalu menyebabkan penyakit yang secara langsung. Nah, dapat juga mempengaruhi kerentanan atau presentasi seseorang terhadap penyakit tertentu, serta bagian individual merespon obat atau lingkungan. Sebagai contoh, polisimer pada gen PAPOE
berperan dalam meningkatkan resiko penyakit Alzheimer, sementara versi pada gen VTO berkaitan dengan kecenderungan obesitas. Ini poliformsimer genetik dan risiko penyakitnya memiliki contoh sederhana dari polimer. Ini adalah contoh dari polimer, yaitu kita dapat lihat pada slide itu semua objek yang memenuhi lebih dari satu relasi SI sampai A, maka objek tersebut adalah polimer. Kemudian yang kedua itu untuk semua objek yang dijaf itu adalah atau sama dengan itu adalah polimer juga. Baik, kita masuk ke transkripsi dan faktor dari transkripsi. Nah, transkripsi ini adalah proses biologis di mana informasi genetika dalam DNA disalin menjadi molekul RNA, khususnya messenger DNA atau mRNA, yang kemudian dapat diterjemahkan menjadi protein. Nah, proses ini dimulai ketika enzim RNA polimerasa melekat pada wilayah promotor gen dan dimulai dari mensintesis RNA berdasarkan cetakan DNA. Agar transpirasi dapat berlangsung secara tepat, dapat diperlukan faktor transkripsi, yaitu protein yang khusus yang berfungsi mengatur ekspresi gen dan cara dalam membentuk atau menghambat pengikatan RNA polimerasa DNA. Faktor translasi dapat juga berperan sebagai aktivator yang meningkatkan transkripsi atau reseptor yang menghambatnya dan aktivitas faktor reseptor yang dipengaruhi oleh sinyal seluler dan kondisi lingkungan seperti hormon, stres, oksidatif, dan infeksi. Baik, saya akan menjelaskan transkripsi dan faktor transkripsi. Transkripsi sendiri adalah proses pembentukan RNA dan cetakan DNA. Proses ini dilakukan oleh enzim RNA polimerase. Jadi, tahap transkripsi RNA adalah yang pertama ada inisiasi, atau RNA polimerase menempel pada promotor dan DNA mulai membuka untuk memberi akses ke cetakan. Yang kedua ada proses elongasi, yaitu RNA polimerase bergerak sepanjang DNA dan menyusun rantai RNA berdasarkan pasangan basa AU dan GC. Yang ketiga ada proses terminasi, atau RNA polimerase mencapai terminator atau titik akhir gen dan proses berhenti dan RNA dilepaskan. Faktor-faktor transkripsi ini adalah protein mengatur yang membantu atau menghambat RNA polimerase untuk menempel pada DNA, aktivator untuk meningkatkan transkripsi, dan reseptor untuk menghambat transkripsi. Aktivitas faktor transkripsi dipenuhi oleh kondisi lingkungan sel seperti hormon, stres, oksidatif, dan infeksi. Baik, selanjutnya epigenetik atau metilasi DNA dan modifikasi histon. Epigenetik adalah bidang biologi molekuler yang mempelajari perubahan ekspresi gen yang tidak disebabkan oleh perubahan urutan DNA, tetapi oleh modifikasi kimia pada DNA dan protein histon yang membungkus DNA. Dua mekanisme utama epigenetik adalah metilasi DNA dan modifikasi histon. Metilasi DNA biasanya terjadi pada basa sitoson dalam urutan CPG,
dan cenderung menyebabkan penekanan ekspresi gen. Sementara itu, modifikasi histon seperti asetilasi, metilasi, fosforilasi, dan ubikuitinisasi mempengaruhi tingkat terbukanya kromatik yang berdampak pada mudah dan tidaknya gen tersebut transkripsi. Asetilasi histon misalnya umumnya meningkatkan ekspresi gen dengan membuat struktur kromatin lebih terbuka, sedangkan deasetilasi menutup akses ke gen. Perubahan epigenetik ini sangat penting dalam proses diferensiasi sel, perkembangan embrio, dan respon terhadap lingkungan. Namun, disregulasi epigenetik juga dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit neurodegeneratif, dan gangguan metabolik, karena gen yang seharusnya aktif bisa menjadi diam atau sebaliknya. Menariknya, modifikasi epigenetik bersifat reversibel sehingga menjadi target potensial untuk terapi, misalnya melalui gangguan inhibitor DNA metiltransferase atau histon deacetylase inhibitor atau HDACI. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu salah lipatan protein. Ini berdasarkan definisi dan mekanismenya. Nah, salah lipatan protein adalah kondisi ketika suatu protein itu gagal membentuk struktur tiga dimensi atau konformasi yang benar dan fungsional setelah disintesis. Dalam keadaan normal, potensi dilipat secara tepat oleh bantuan protein pendamping yang memastikan uraian asam amino membentuk struktur tesis yang sesuai dengan fungsinya. Namun ketika mutasi stres seluler atau kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi, pH abnormal, atau akumulasi radikal bebas, protein pelipatan ini bisa terganggu. Akibatnya protein yang salah lipat bisa menjadi tidak stabil, tidak larut dan atau membentuk agregat beracun dalam sel. Nah, salah satu bentuk klasik dari penyakit akibat dari salah lipatan protein adalah penyakit Alzheimer, di mana protein beta aminoid membentuk plak agregat di otak. Nah, contoh lain adalah penyakit Parkinson dan prion disiasai seperti yang disebabkan oleh penyebaran protein yang salah lipatan dan mengindukasi salah lipatan dari protein normal lainnya. Salah lipatan protein dapat menyebabkan kerusakan sel. Nah, akibatnya ini dari respons stres endoplasma sehingga apoptosis. Oleh karena itu pengendalian kuantitatif pelipatan protein merupakan mekanisme penting untuk menjaga homeostasis seluler dan mencegah timbulnya penyakit degeneratif. Nah, baik, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu gangguan enzimatik dan metabolisme. Gangguan enzimatik dan metabolisme adalah
kondisi patologis yang terjadi akibat kekurangan atau kelebihan atau tidak berfungsinya suatu enzim yang berperan dalam jalur metabolisme tubuh. Nah, enzim yang merupakan katalis biologis yang penting untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel, termasuk dalam pembentukan pencernaan, detoksifikasi, detoksifikasi, sistem eksistensi energi dan pemecahan zat-zat penting. Ketika suatu enzim sudah tidak diproses dengan benar, eh, ini disebabkan juga karena mutasi gen. Nah, atau tidak berfungsi optimal, maka produksi dari reaksi tersebut bisa menumpuk atau tidak berbentuk yang menyebabkan gangguan pada fungsional sel atau organ lainnya. Nah, contoh klasifikasi dari gangguan ini adalah phenylketonuria atau PKU yang disebabkan oleh kekurangan enzim fenilalani hidrosilase, sehingga fenilalani menumpuk dan menyebabkan kerusakan otak. Gangguan lain termasuk genalaktitosimia atau eh, gagal metabolik, asam lemak, dan penyakit penyimpanan lisosom seperti Transi dan Guillenherdt. Gangguan metabolik juga dapat bersifat pembawaan atau genetik, ya, atau didapat dari seperti pada diabetes mellitus, di mana metabolisme glukosa terganggu akibat kekurangan atau resistensi insulin. Nah, diagnosa gangguan enzimatik enzimatik sering melibatkan tes darah, analisis enzim, dan uji genetik. Sedangkan terapi bisa meliputi diet khusus, suplementasi koenzim, sehingga terapi gen, pemahaman pemahaman terhadap gangguan metabolik pada tingkat seluler molekuler sangat penting untuk memperancangkan terapi yang tepat dan perancangan komplikasi yang jangka panjang. Kelainan endokrin dan sinyal hormonal. Kelainan endokrin merupakan gangguan pada sistem hormon tubuh yang disebabkan oleh disfungsi kelenjar endokrin atau jalur sinyal hormonal pada tingkat molekuler. Hormon adalah molekul sinyal yang diproduksi oleh kelenjar seperti hipotalamus, hipofisis, tiroid, pankreas, dan adrenal dan gonad, yang mengatur berbagai proses fisiologis seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan stres. Gangguan bisa terjadi karena produksi hormon yang berlebihan atau hipersekresi seperti pada hipertiroidisme atau kekurangan hormon hiposekresi seperti pada diabetes mellitus tipe 1, di mana insulin tidak diproduksi oleh pankreas. Selain itu, kelainan juga dapat terjadi akibat resistensi terhadap hormon, yaitu kondisi di mana reseptor hormon tidak merespon meskipun hormon hadir, seperti pada diabetes tipe 2, yang ditandai dengan resistensi insulin pada tingkat molekuler. Kelainan ini dapat disebabkan oleh mutasi pada gen, penyandi hormon, reseptor, atau komponen jalur transduksi sinyal, sehingga mengganggu komunikasi antar sel. Misalnya, mutasi pada reseptor hormon tiroid dapat menyebabkan resistensi hormon tiroid, sedangkan mutasi pada jalur sinyal ACTH dapat menyebabkan gangguan produksi kortisol. Karena sistem endokrin sangat kompleks dan saling terhubung, gangguan pada satu titik dapat memicu disfungsi di berbagai sistem tubuh lainnya. Oleh karena itu, pemahaman molekuler terhadap kelainan endokrin penting dalam diagnosis, terapi hormonal, dan pengembangan obat-obatan berbasis molekul target.
Instabilitas genom dan perbaikan DNA. Instabilitas genom adalah kondisi di mana materi genetik suatu sel menjadi rentan terhadap kerusakan, mutasi, reorganisasi, sehingga meningkatkan risiko terhadap penyakit, terutama kanker. Genom yang stabil sangat penting untuk menjaga keutuhan informasi genetik dari suatu generasi sel ke sel berikutnya. Namun, berbagai faktor seperti radiasi, bahan kimia, replikasi DNA, yang tidak sempurna atau stres oksidatif dapat menyebabkan kerusakan DNA. Untuk mengatasi hal ini, sel memiliki sistem perbaikan DNA atau DNA repair yang kompleks dan sangat terorganisir seperti base axion repair atau BAR. Nucleotide axion repair atau NHR, mismatch repair, MMR, serta perbaikan pertahanan untai ganda, double strand break repair, melalui homologous recombination atau non-homologous end joining. Jika mekanisme perbaikan ini gagal, terjadi mutasi pada gen perbaikan seperti BRCA1, BRCA2, atau MLH1, maka akumulasi kerusakan DNA dapat menjadi penyebab instabilitas genomik. Hal ini dapat memicu perkembangan kanker, mempercepat penuaan sel, atau menyebabkan kelainan genetik lainnya. Oleh karena itu, sistem perbaikan DNA merupakan garis pertahanan utama serta terhadap transformasi ganas dan menjadi target penting dalam pengembangan terapi kanker berbasis molekuler seperti penggunaan inhibitor PARP pada kanker dengan mutasi BRCA. Arah riset dan terapi masa depan. Perkembangan ilmu biologi molekuler terus membuka arah riset dan terapi masa depan yang semakin presisi dan personal. Salah satu fokus utama adalah pengobatan berbasis gen terapi, dan terapi gen editing seperti penggunaan teknologi CRISPR-Cas9 untuk memperbaiki mutasi langsung pada DNA pasien. Selain itu, pendekatan terapi berbasis RNA seperti vaksin mRNA dan RNA interferences RNAi juga menjadi terobosan dalam mengendalikan ekspresi gen tertentu. Riset juga diarahkan pada pengembangan pengobatan presisi atau precision medicine yang mempertimbangkan profil genetik individu untuk memilih terapi yang paling efektif dan minim efek samping. Di bidang kanker, terapi bertarget atau targeted therapy dan imunoterapi berbasis sel CAR-T menjadi harapan baru dalam pengobatan tumor yang sulit ditangani. Kesimpulan, pemahaman mengenai mekanisme penyakit pada level molekuler memberikan landasan yang kuat untuk memahami asal-usul penyakit secara lebih dalam dan akurat. Berbagai faktor seperti mutasi genetik, polimorfisme, salah lipat protein, gangguan enzimatik, hingga kelainan pada sinyal hormonal dan epigenetik menunjukkan bahwa penyakit tidak hanya muncul akibat gejala makroskopis, tetapi seringkali berakar dari gangguan pada level gen, protein, atau regulasi seluler. Baik, itulah tadi penjelasan kami tentang mekanisme penyakit pada sel molekuler. Semoga yang kami jelaskan dapat mudah dipahami dan berguna bagi yang mendengarkan. Terima kasih.